Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat channel berbagi ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi yaitu tentang cara mendoakan anak saat ketika sujud dalam sholat. Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya menjadi anak yang sukses, baik itu untuk dunia maupun untuk akhirat. Dan tentu orang tua pasti mendoakan anak-anaknya untuk kehidupan anak-anaknya yang lebih baik. Sebab kasih sayang dan cinta orang tua pada anak-anaknya tidak ada yang bisa menandinginya. Tak ada yang tak bisa dilakukan oleh orang tua untuk anak-anaknya. Jatuh bangun dilakukan oleh orang tua dalam memenuhi segala kebutuhan buah hatinya. Mengorbankan waktu, tenaga, dan bahkan air mata dilakukan oleh orang tua demi kebahagiaan sang anak. Tak ada orang tua yang ingin anak-anaknya menemui kegagalan di dalam hidupnya. Namun, bagaimanapun orang tua berusaha dan mendidik anaknya, jika tanpa melibatkan Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan sia-sia. Sebab hanya Allah Subhanahu wa taala lah zat yang dapat mewujudkan semua apa yang diharapkan orang tua pada anaknya. Lalu bagaimanakah cara orang tua melibatkan Allah, yaitu dalam mewujudkan yang terbaik bagi anak-anaknya? Tidak lain yaitu dengan memohon hal yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melalui doa-doa. Namun tahukah bahwa ada waktu-waktu yang istimewa dan mustajab untuk berdoa yang baik untuk diri sendiri maupun untuk anak-anak? Salah satunya adalah saat kita sedang bersujud di waktu sholat. Sebab waktu sujud dalam sholat adalah momen seorang hamba dekat dengan Tuhannya. Hal ini sebagaimana Rasulullah pernah menyampaikan dalam sabdanya bahwa saat terdekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah saat dia sedang bersujud. Maka perbanyaklah berdoa di dalamnya. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, dan Nasai. Ada 3 kata yang selalu dibaca oleh Rasulullah ketika sujud terakhir di dalam sholatnya. Tentunya setelah membaca bacaan tasbih sujud, yaitu setelah membaca Subhana Rabbil A'la wa bihamdi. Ketiga kata tersebut adalah yang pertama, Ya Hayyu, yang artinya wahai zat yang maha hidup. Kemudian yang kedua, Ya Qayyum, yang artinya wahai zat yang maha berdiri sendiri. Dan yang ketiga, Birahmatika astaghits, yang artinya dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Nah, bagi orang tua yang ingin mendoakan anak-anaknya saat sujud di dalam sholat, bisa mengamalkan 3 kata tersebut. Kemudian lalu menambahkan doa untuk anaknya setelahnya. Adapun cara prakteknya adalah, pada saat sujud terakhir setelah membaca bacaan doa yaitu Subhana Rabbil A'la wa bihamdi 3 kali, lalu diamlah beberapa detik saja. Kemudian bacalah Ya Hayyu, Ya Qayyum, Birahmatika astaghits, yaitu sebanyak 3 kali. Kemudian sambung dengan doa untuk anak. Misalnya Rabbi habli minas sholihin, yaitu meminta anak yang soleh ataupun soleha. Ataupun orang tua mempunyai hajat untuk anaknya, misalnya anaknya sedang ujian agar lulus, maka mintalah kepada Allah agar anaknya lulus. Jika anak sedang tes PNS ataupun SN, TNI, Polri ataupun lainnya, maka berdoalah dan mintalah kepada Allah agar anaknya diterima. Sebab doa orang tua kepada anaknya tidak ada hijabnya ataupun penghalangnya. Maka berdoalah yang baik-baik untuk anak. Tapi perlu Anda garis bawahi bahwa jika ibu ataupun ayah mendoakan anaknya pakai bahasa Indonesia ataupun bahasa yang dipahami, maka cukup dihadirkan di dalam hati saja, tidak usah dilafalkan agar tidak membatalkan sholat. 3 kata tersebut yaitu Ya Hayyu, Ya Qayyum, Birahmatika astaghits adalah doa yang selalu dibaca Rasulullah dalam sujud terakhirnya.
Rasulullah membacanya ketika beliau sedang menghadapi masalah yang berat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang artinya bahwa baginda Nabi ketika menghadapi masalah yang berat dan belum didapatkan solusinya, beliau berdoa, Ya Hayyu, Ya Qayyum, birahmatika astaghits. Wahai Zat yang Maha Hidup, wahai Zat yang Maha berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku memohon pertolongan. Nah, sahabat channel berbagi ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah penjelasan tentang doa yang mustajab untuk anak. Insya Allah, dengan istiqomah mengamalkan doa ini, maka anak-anak, apapun yang dihajatkan untuk anak-anak kita, maka insya Allah akan dikabulkan olehnya. Dan sekali lagi ingat, berdoa tentunya dapat dilapaskan dalam bahasa apa saja. Namun ketika di dalam sujud, jika berdoa dalam bahasa yang Anda pahami, maka cukupkan hadir di dalam hati. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.